Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti yang saya telah sampaikan ketika workshop untuk guru, trainer, dan juga tim IT sekolah beberapa waktu yang lalu, maka saya akan sampaikan cara untuk memasukkan pertanyaan quiz secara bulk atau langsung bersamaan melalui file Word yang Bapak Ibu sudah punya. Jadi misalkan ini saya sudah punya beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan multiple choice. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya, maka mungkin tinggal disesuaikan saja. Yang perlu dipastikan adalah yang pertama, untuk pertanyaan, nah ini tidak perlu dikasih angka, nomor. Kemudian untuk pertanyaan itu yang perlu diperhatikan adalah harus satu line. Jadi hanya satu baris saja. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh, sehingga kita akan merubah layout dari file ini supaya pertanyaan itu semua ada di satu baris. Jadi solusinya ini layoutnya kita rubah menjadi untuk orientationnya kita rubah menjadi landscape. Nah, apakah sudah satu baris? Kita lihat ternyata belum. Berarti kita tambahkan lagi, mungkin marginnya kita buat narrow. Kita rubah ke narrow. Ternyata masih belum juga. Berarti kita sesuaikan size dari papernya. Ini yang sekarang ini itu size-nya atau ukuran kertasnya adalah US letter. Maka saya akan ubah ke US legal. Nah, setelah US legal, ini semua kita pastikan bahwa pertanyaannya ada di satu baris. Baik, semua pertanyaan sudah ada di satu baris. Ini yang paling panjang dan sudah ada di satu baris, berarti sudah aman. Baik, itu untuk layout untuk menyesuaikan pertanyaan. Jadi setelah Bapak Ibu semua mengetik pertanyaan, atau ketika Bapak Ibu mengambil file yang Bapak Ibu sudah punya sebelumnya, maka pastikan pertanyaannya ada di satu baris, di satu line saja. Kemudian yang penting lagi untuk ini multiple choicesnya A, B, C, D. Nah, ini pertama adalah A huruf besar, kemudian titik, spasi, baru pilihan jawaban. Kemudian yang kedua lagi B titik, spasi, pilihan jawaban. C titik, spasi, individual development stage. D titik, spasi, enrichment. Nah, A, B, C, D ini semuanya huruf besar. Itu ketentuan kedua. Jadi untuk multiple choicesnya ini A, B, C, D. Kalau mau ada 5 pilihan, E boleh, tapi semuanya huruf besar. Kemudian spasi, baru jawabannya. Multiple choicesnya. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya, nah ini ada answer ini. Jadi diketik saja answer, huruf besar semua, titik 2, spasi, kemudian ditulis jawaban yang benar. Jika jawaban yang benar adalah A, maka tulis A. Jika jawaban yang benar B, tulis B. Jika jawaban yang benar C, tulis C. Atau jika jawaban yang benar D, tulis D. Jadi itu cukup, itu saja. Jadi yang perlu diperhatikan tadi, pertanyaan ada di satu line. Tidak perlu ada nomor urut atau number, ya.
Kemudian untuk multiple choices-nya atau jawaban pilihan jawabannya itu ada A dengan huruf besar, titik, kemudian pilihan jawaban 1, B huruf besar, titik, pilihan jawaban 2, C huruf besar, titik, spasi, pilihan jawaban 3, D huruf besar, titik, spasi, pilihan jawaban 4. Kalau ada 5 ya selanjutnya E, titik, spasi, pilihan jawaban 5. Kemudian di bawahnya lagi, langsung di bawah multiple choices-nya tadi, ditulis answer, huruf besar semua. Jadi A-N-S-W-E-R ini huruf besar semua, kemudian titik 2, tanpa spasi ya. Jadi answer tanpa spasi titik 2, baru spasi, kemudian jawaban yang benar huruf besar juga. Jadi ini jawabannya benar, jadi hurufnya di sini A. Jawaban yang benar A, jadi huruf A di sini. Baik, nah ini perlu dipastikan semuanya dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan berapapun yang Bapak Ibu punya. Jadi semua seperti itu harus dipastikan. Setelah selesai memastikan formatnya sudah betul semua, kemudian kita save Bapak Ibu. Nah ini kita save-nya, kita bukan klik save tapi save as. Nah kita save as, disimpan di downloads. Kita save as sebagai plain text. Jadi extensionnya .txt. Jadi plain text ya Bapak Ibu. Oke, kita klik plain text. Nanti akan ada kita klik save. Oh ini judulnya dulu. Ini saya quiz 2 misalnya. Terserah Bapak Ibu mau dinamakan apa. Kemudian kita klik save. Nah, nanti kita akan diminta untuk memilih file conversion-nya. Jadi tadi extension-nya tadi .txt atau pilihnya plain text Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa diganti nama filenya, klik save. Kemudian akan muncul ini. Nah, ini nanti filenya itu akan dikonversi menjadi apa gitu. Nah, ini pilih other encoding. Kemudian yang dipilih adalah Unicode atau UTF-8 Bapak Ibu. Oke, kemudian klik OK. Baik, saya sudah punya filenya sekarang. Nah, ini file yang nanti akan kita import di laman Moodle kita atau di Mupat Belajar. Oke, kita ke Mupat Belajar sekarang. Nah, saya sudah membuka laman Mupat Belajar yang saya buat kemarin, workshop Mupat Belajar. Kemudian di sini saya sudah ada 4 meeting. Meeting pertama sudah ada. Nah, kemudian meeting kedua belum. Nah, ini saya akan membuat kuisnya, rumahnya dulu, rumah untuk kuis. Ini kuis 2. Kita buat ya Bapak Ibu, kuis 2. Kemudian description-nya, this quiz is bla bla bla. Jangan lupa ini display description on course page-nya dicentang. Kemudian ini boleh mungkin dikasih timingnya, misalnya ini akan saya buka jam 9 Juni, nanti besok pagi jam 7, kemudian sampai 9 Juni juga jam 10, jadi jam 9. Oke. Nah, kemudian grade-nya pastikan, biasanya sih saya highest grade. Kemudian ini attempts-nya mau berapa kali siswa boleh mengerjakan, itu bisa dipilih 1 kali mungkin atau 2 kali. Kemudian kemarin yang penting kalau mau dipastikan ini activity completion, itu bisa dipilih
show activity as complete when conditions are met. Kemudian student must view and student must receive a grade. Restriction boleh digunakan kalau mau memang mau menggunakan restriction, sementara ini saya tidak dulu. Kemudian save and return to course. Baik, kita sudah punya rumah untuk quiz 2, sehingga sekarang tinggal bagaimana caranya memasukkan tadi question yang sudah dibuat di dalam file tadi ke quiz ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita bikin kategori dulu di bagian import question bank, bagian question bank. Jadi kalau kita klik di sini Bapak Ibu, seperti biasa sama dengan ketika kita mau turn editing on, ini ada setting di sini, klik, kemudian klik more. Nah, di bagian question bank itu ada question, categories, import, sama export. Nah, yang pertama untuk membuat kategori dulu, kita klik categories. Jadi saya ingin memasukkan quiz tadi yang sudah saya buat tadi menjadi quiz pertanyaan untuk quiz 2. Nah, jadi saya mau bikin kategori quiz 2. Kita klik kategori, kemudian ini add a category, ini langsung bisa default for WMB. Kemudian di sini saya bikin quiz 2. Kemudian langsung aja klik add category. Nah, kita sudah buat kategorinya. Saya mau kembali lagi ke laman tadi WMB, workshop 4 belajar. Nah, setelah kita membuat kategori, kemudian kita akan mengimport pertanyaannya dulu tadi. Jadi kembali lagi ke tadi setting, kemudian klik more dan klik import. Nah, untuk importing ini tadi yang kita buat adalah icon format Bapak Ibu. Jadi ini kita klik on icon format. Kemudian langsung saja untuk generalnya, untuk general ini diklik ya. Untuk membuka kita tinggal klik. Kemudian tadi karena itu saya mau memasukkannya ke dalam satu kategori yaitu quiz 2. Jadi ini saya klik, kemudian pilih quiz 2. Oke, ini yang lain didiamkan saja. Kemudian kita pilih tadi file yang sudah kita buat. Pastikan yang kita pilih adalah file dengan extension .txt. Choose a file, kemudian browse. Nah, kemudian kita cari di laptop atau komputer kita filenya tadi. Tadi saya namakan quiz 2 ya filenya. Nah, ini plain text document. Cuman 1 KB Bapak Ibu. Kemudian langsung klik open. Setelahnya klik upload this file. Nah, setelah di-upload di sini, kita klik on import. Nah, Bapak Ibu ini bisa dilihat ada parsing question from import file, importing 7 question. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi memasukkan 10 pertanyaan, ya di sini nanti ada 10. Kalau ada 20 pertanyaan ya akan muncul 20. Kalau 100 pertanyaan ya akan muncul 100. Kemudian klik continue. Nah, ini untuk kategori quiz 2 itu sudah masuk 7 pertanyaan. Oke, kita sudah memasukkan file pertanyaan quiz tadi, 7 pertanyaan itu ke dalam question bank dan sudah kita kategorikan masuk ke dalam question 2. Kita beri kategori ini supaya lebih mudah untuk mencarinya nanti atau untuk merecallnya nanti ketika kita menambahkannya di dalam rumah quiz yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita akan masukkan ke rumahnya. Kembali ke laman WMB. Nah, Bapak Ibu,
ini kita sudah punya quiz 2 tadi. Kita klik. Nah, ini no question have been added yet. Kemudian kita klik edit question, edit quiz. Oke, nah ini biasanya kita bisa langsung nambahkan add question, a new question satu persatu begitu ya Bapak Ibu. Tapi kemarin concern-nya adalah ketika Bapak Ibu punya banyak pertanyaan dan harus memasukkan satu-satu itu lama. Kalau Bapak Ibu sudah punya tadi file pertanyaannya dalam satu file dokumen itu, nah itu bisa disesuaikan untuk di-upload ke dalam question bank Moodle Bapak Ibu. Baik, kita klik add Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang karena kita sudah punya di question bank, maka kita tidak add a new question tapi add from question bank. Nah, tadi kita sudah masukkannya ke dalam quiz 2. Nah, jadi ini select a kategori, kita pilih yang quiz 2 Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Quiz 2 itu isinya 7. Kita klik di bagian atas, paling atas sendiri supaya untuk selecting every question. Karena kita mau menggunakan semua pertanyaan yang ada di question bank quiz 2. Setelah kita pastikan tercek semua, kalau ada 100 pertanyaan juga 100 itu otomatis biru semua ketika kita klik yang paling atas ini ya Bapak Ibu. Ini kalau saya klik lagi kosong lagi. Diklik paling atas. Kemudian add selected question to the quiz. Nah, maka pertanyaannya akan otomatis muncul Bapak Ibu. Ini kalau kita buka sama persis dengan kalau kita membuat pertanyaannya satu-satu. Jadi di sini ada pertanyaan, kemudian ada multiple choices-nya. Kemudian yang jawaban betul itu udah 100% di sini. Oke, kita klik cancel aja ini. Nah, kita sudah punya 7 pertanyaan di quiz ini. Nah, ini pastikan maksimum grade-nya itu diganti jadi 100. Save. Dan kita sudah selesai membuat quiz 2. Saya kembali lagi ke halaman depan UMB. Kita klik di quiz 2. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat apakah quiznya sudah betul atau belum, nah itu bisa dicek menggunakan preview Bapak Ibu. Ini bisa kita klik di sini, kemudian klik preview. Nah, ini satu persatu nanti muncul pertanyaannya. Kita bisa coba jawab, misalnya ini saya jawab random aja nggih. Nah, setelah selesai kita klik finish attempt tadi, kemudian submit all and finished. Nah, maka ini akan ada jawabannya. Klik finish review, dan itu tadi untuk memasukkan tutorial untuk memasukkan pertanyaan quiz secara langsung menggunakan file. Jadi tidak harus menambahkan pertanyaan satu persatu diketik di laman My Class. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.